kayak ada yang nggak terus-terusan gitu ya. Ini moderasi jam mulai. Iya. Cuma keywordnya moderasi qiyam mulai dan saum, jangan saum terus-terusan kayak gitu kayaknya ya. Udah, start. Ya Bang, terima kasih. Oke, siap. Bangun. Direkam itu. Ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ubu Saifuddin ya. Iya, betul. Anda konsentrasinya ilmu hadis angkatan 2024. Judul proposalnya analisis tematik terhadap hadis riwayat Bukhari tentang moderasi qiyamul lail dan saum dalam memenuhi tanggung jawab keluarga. Dipersilakan Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Taufik dan Pak Asep. Alhamdulillah saya ini berusaha untuk menganalisis tematik terhadap hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu tentang moderasi qiyamul lail dan saum dalam memenuhi tanggung jawab keluarga. Memang sering timbul pertanyaan, kok ada qiyamul lail dan saum moderasinya dengan tanggung jawab keluarga? Tapi justru itu merupakan bukti kritikan Rasul terhadap sahabat. Yang selalu puasa. Ya, di sahabat itu ada yang selalu saum, ada selalu qiyamul lail, tapi terabaikan keluarga. Itu seperti Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu dinikahkan oleh ayahnya Amr bin As kepada wanita cantik, tapi justru karena dia sering qiyamul lail sehingga istrinya terabaikan. Padahal cantik. Sehingga ayahnya Amr bin As itu mengadu kepada Rasul. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Amr bin As dan beliau mengatakan, alam ukbar, kami mendapat berita bahwa engkau itu selalu saum tiap hari dan qiyamul lail. Maka kata Amr bin As, ya saya ingin mengikuti sunnah Rasul. Karena memang sunnah Rasul juga ada yang diriwayatkan dari Aisyah, kalau tahajud sampai bengkak. Maka di situ ditiru oleh Rasulullah, oleh Abdullah bin Amr bin As. Padahal tidak ingat bahwa Rasul sampai bengkak itu ketika beliau di usia tua, kan tahajudnya juga sambil duduk. Jadi padahal tuanya Rasul itu kan masih muda dibanding usia saya ya. Sekarang. Ya. Sekarang 73. Oh, lebih 10 ya. Iya. Saya usia 73, jadi alhamdulillah. Jadi ada di zaman Rasulullah itu ada gitu pertentangan di situ. Ada seorang wanita tudkaru biqiyamihi wa bidzikrihi wa siyamihi. Tapi dia kurang baik terhadap tetangga. Ditanyakan kepada Rasul, ya Rasul bagaimana? Kata Rasul, benar. Terus ada lagi wanita yang tudkaru sedikit, saumnya sedikit, sholatnya, tetapi baik kepada tetangga. Maka Rasul menjawab, fil jannah. Ya memang begitulah di zaman para sahabat itu, apapun yang diterima oleh sahabat dan timbul pertanyaan, langsung kepada Rasul bertanya. Karena memang dalam surat Al-Hujurat kan ditandaskan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wahai, ingatlah bahwa sesungguhnya di kalian itu ada Rasul. Jadi anna fikum Rasulullah. Jadi di kalian itu ada Rasul. Jadi kalau di kalian ada Rasul, saya memahami ayat tersebut berlaku sepanjang zaman. Jadi bukan hanya ketika
Rasul masih ada jasadnya, tetapi juga Rasul sudah meninggal, jasadnya sampai sekarang ada. Jadi saat ini juga Rasul itu ada. Hanya bedanya kalau ketika sahabat ada, Rasul itu jasadnya ada. Tapi kalau sekarang bukan jasadnya tapi hadisnya. Itulah penelitian hadis yang perlu dikembangkan, metodologi pengkajian hadisnya. Maka rumusan masalah di sini bagaimana kedudukan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari itu, tausiknya, bagaimana lafaz dan sarahnya, bagaimana korelasi atau tanasub atau kaitan antara hadis dengan ayat, dan bagaimana pula tanasub antara kaitan hadis dengan hadis. Karena justru kalau tidak dikaitkan antara hadis dengan ayat, timbul perbedaan seperti tadi. Ada yang penceramah menekankan harus rajin tahajud sampai memaksakan diri karena Rasul juga sampai bengkak kakinya. Jadi kalau tidak dikaitkan dengan hadis yang lain, maka banyak sahabat banyak umat itu memaksakan diri. Dan bagaimana pula kalau tidak dikaitkan dengan hadis lain, orang yang hanya mementingkan sosial, kurang mementingkan ritual. Maka diperlukan bagaimana konteks sejarah, yaitu tarikh, dan bagaimana penakwilan dari hadis ini. Yang di dalam hadis tersebut ada 14 frasa yang bisa dijadikan judul-judul dan termasuk 7 isu pokok di dalam moderasi ini. Jadi itu rumusannya, kemudian saya kira tujuannya tidak sesuai dengan rumusan tadi. Ya, next. Kemudian teorinya yang saya kembangkan ini dikembangkan dari tata cara metodologi para ulama terdahulu, tapi ini disusun menjadi 11 langkah, yaitu tak 11. Mulai dari tamhid, yaitu muqaddimah, menjelaskan urgensi kajian latar belakang rumusan masalah dan manfaat. Ini di tamhid ini rumusan masalahnya secara umum. Jadi menguatkan signifikansi akademik dan aktualitas kajian hadis yang dipilih. Kemudian tausik hadis ini menelusuri keberadaan hadis dalam sumber primer, yaitu al-masadir al-asliyah. Tapi di sini juga di tausik dirumuskan masalah dan tujuan, tapi berkaitan langsung dengan hadis yang dikaji, yang diteliti. Menentukan arah fokus penelitian dan memverifikasi otentisitas hadis. Kemudian tahrij itu menelusuri mata rantai hadis dalam kitab sumber primer. Kemudian mengungkap riwayat sanad dari sumber dan transmisi hadis tersebut. Kemudian tashih hadis. Ini penilaian kualitas sanad dan matan hadis menurut para ulama. Dan di dalam tahsis ini diteliti popularitas hadis itu di dalam kitab apa saja dan ulama apa saja yang meriwayatkan. Kemudian tanasub hadis ma'al hadis, karena kepentingannya tadi supaya memahami hadis Rasul itu secara universal, jangan satu persatu. Karena ada kaitan nasi mansu dan sebagainya. Maka di sini ada tanasub hadis dengan ayat. Kemudian tanasub hadis dengan hadis. Jadi memahami harmoni antara taksis, anas atau hasil kajian menyeluruh. Kemudian ketujuh, tarikh hadis. Ini mengungkap historis. Bisa sebab urut, bisa latar belakang, bisa iklim bagaimana Rasul ketika itu bersabda. Pasti ada latar belakangnya. Maka memperdalam makna dan tujuan. Walaupun memang di kalangan ulama
timbul perbedaan pendapat apakah al-ibroh bihususis sabab atau biumumil labdi. Ada juga yang lebih cenderung kepada biumumil labdi. Tapi tarikh hadis ini penting untuk lebih memahami. Seperti kita memahami hadis yang ditelusuri ini. Kemudian tarjamah mufradat itu menafsirkan kata per kata setiap rasa. Jadi linguistik juga pendekatan, bisa ilmu nahu, bisa ilmu sorob, bisa juga ilmu balaghah, memberikan makna linguistik yang presisi sebagai dasar penafsiran. Kemudian tahlil syarah, uraian syarah ini lebih banyak mengutip para ilmu syarah hadis. Tapi karena syarah hadis itu terbatas, maka bisa juga dilihat di dalam ilmu tafsir atau tafsir. Kalau kita perhatikan, kitab-kitab syarah hadis itu lebih sedikit jumlahnya dibanding tafsir. Maka menyediakan wawasan otoratif dan kaya perspektif terhadap makna hadis. Kemudian takwil hadis, penafsiran esensi dan pemaknaan hadis secara kontekstual dan multidimensi. Dan membuka ruang ijtihad. Jadi kalau tahlil syarah lebih banyak kutipan dari para ulama terdahulu, kalau takwil itu lebih banyak analisis si penulis atau si peneliti. Apalagi yang ke-11 yaitu tatbik al-hadis. Ini adalah penerapan bagaimana hadis ini diterapkan di dalam situasi dan kondisi. Seperti hadis yang sedang dikaji, contohnya Abdullah bin Amr bin As, bagaimana penerapannya di dalam kehidupan berkeluarga atau kaitan dengan sosial keagamaan. Jadi menunjukkan relevansi hadis dalam membentuk nilai etika dan berbagai perspektif kontemporer. Karena saya meyakini berdasar ayat wa'lamu annafikum Rasulullah itu, Rasul itu masih ada sampai sekarang. Hanya adanya itu adalah dalam bentuk hadisnya. Maka apapun permasalahan di dunia ini pasti ada sumbernya di dalam hadis. Disitulah di dalam praktek tatbik. Saya kira itu Bapak-bapak rahimakumullah, kajian saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih. Baik, ini saya kira memang ciri khas dari hadis itu artinya konsentrasi hadis model seperti ini. Tapi ini memang bisa membuat pengayaan kita terhadap kajian hadis level S3 menurut saya, harus level S3. Iya. Kedalaman baik itu secara mustalahnya maupun analisis sosiologis dalam konteks hadis. Saya kira untuk mengembangkan kajian riset ada ini kayaknya perlu dikerja oleh para pengujian. Silakan Prof. Asep untuk mengenalkan. Ya, terima kasih. Saya mengapresiasi apa yang Ustaz usianya lebih dari saya. Saya menjelang 70, Pak. 70. Gimana ya? Kalau tugas mengajar di mana? Di Unisba, tapi sekarang udah pensiun. Bagus kan? Jadi tidak ada berilmu ya. Nah, saya mengapresiasi juga rencana penelitian yang memang temanya terkait dengan nakdul hadis itu, kritik terhadap sebuah hadis, lalu masing-masing hadis ada semacam al-jamu kompromi. Jadi ada yang pandang tangan, terlalu ekstrim lah, terlalu ini, maka ada keseimbangan. Hanya dalam diksi judul nanti juga supaya jangan sampai salah paham, cari diksi yang lebih tepat. Jadi analisis tematik tentang hadis riwayat tentang hakikatnya kan tentang qiyamul lail dan sahur. Iya. Tapi dicari bagaimana supaya itu seimbang kan gitu. Iya. Tapi jangan langsung tentang moderasi qiyamul lail. Jadi kalau moderasi qiyamul lail seolah-olah
ada Ekstrim Qiyamul Lail. Iya. ekstrim Qiyamul Lail. Ekstrim kanan, Jadi kiri, Qiyamul Lail. sebetulnya Bapak sedang mencari tematik sedang membahas atau mengkritik terkait dengan hadis riwayat Bukhari tentang Qiyamul Lail dan sahur dan tanggung. Tidak ada moderasi. moderasinya. Oh iya. Tapi dicarilah diksi-diksi yang Iya. maksud saya memahami bahwa ingin ada semacam al-jamu tadi, kompromi antara hadis-hadis yang menunjukkan lebih mempertegas, memperkuat terkait dengan Qiyamul Lail dan hadis-hadis yang menyederhanakan Qiyamul Lail tidak terlalu berturut-turut. Itu juga saum semacam itu. Lalu ada sigar tengahnya. Kan? Iya. Itu yang maksud moderasi oleh Bapak itu sigar tengah sebetulnya. Iya, betul. Berkaitan dengan tawasud sebetulnya. Iya, betul. Jadi tawasud dalam beribadah kaitan dengan jangan justru melulu tahajud tapi keluarga diatur. Iya. Kalau sahur terus keluarga diabaikan. Iya. Kecuali punya istri yang baru Pak. Kira-kira begitu. Komo itu boga istri yang baru. Baru, jangan terus dibiarkan. sholat. Tapi kayaknya begitu ya. Jadi Ibadah terus. Jadi bagi yang ibadah itu tidak secara formal hanya perlu yang sifatnya ritual, Iya. termasuk juga mencari rezeki itu bagian dari Iya. ibadah. Bahkan mungkin itu lebih besar ini derajatnya daripada hanya sekedar ritual lapas gitu. Jadi dari pemahaman tentang ibadah saja ada yang mampu, ada yang bahwa itu dari tiga aspek itu juga berimplikasi pada pemahaman ibadah. Sekali lagi saya melihat mengapresiasi apalagi langkah-langkah teoritiknya sudah ini tinggal tadi harus dibedakan bahwa ini dalam konteks disertasi. Iya. Disertasi pada aspek-aspek analisis ini yang dipertajam dan diperluas. Oke, itu berarti. Dilanjut sama Prof. Ya ini sebetulnya kalau dari segi ini tadi profesor S1, S2, S3 untuk S3 seharusnya ada kasus yang ini gitu yang memang perlu ini kan bisa jadi semacam majelis taklim kan dalam beberapa pertemuan ya kan, satu tentang hadisnya kemudian berbagai tadi itu Iya. jadi gitu, jadi tidak ada pertentangan. Kalau ada dan terus ada musuhnya Ya. jadi ada yang dibahas karena ada misalkan pertentangan di masyarakat. Misalkan kalau dalam hal ini misalkan ada hadis yang kalau tentang studi hadisnya ada hadis yang menyatakan sebaliknya boleh, itu misalkan ekstrim ibadah terus dan sebagainya, maka kemudian dipertentangkan kan mana yang lebih sahih hadisnya. Nah itu baru ada kasus. Nah kalau ini mah kan kayak tafsir tahlili gitu ya, kayak bikin buku atau ceramah Pak Quraisy gitu kan, bahwa ini sesuai, bahwa Rasul itu sesuai dengan aturan rumah tangga modern misalkan kan, yaitu memperhatikan keluarga dan juga secara individu ibadah kan misalkan. Jadi sebetulnya ini tidak ada kasus kalau menurut saya. Ini bagaimana bagusnya supaya kalau bisa menjadi semacam ya disertasi begitu. Karena yang ini sudah banyak juga dilakukan. Ini seperti ada yang penelitian terdahulu yang saya lihat itu ada kasusnya, misalnya ini Siti Mafriroh ya. Yeah. Correlation of Qiyamul Lail toward human immunity in hadis perspective. Jadi mengaitkan antara Qiyamul Lail dengan imunitas manusia, ya kan, kekebalan tubuh misalkan kan, nah, itu bisa ada kasus kan. Kalau selebihnya Ustadz banyak yang buku gitu ya kan, studi terhadap mana hadis-hadis, nah itu mah kan berbentuk buku. Moderasi beragama melalui pembahasan ibadah ini juga ini
kurang ya dari segi S3 gitu. Nah ini bagaimana supaya ini ada kasusnya. Itu ininya ya. Kita ininya apa namanya rule-nya kira-kira begitu. Iya, iya. Tapi damainya juga bisa. Sebetulnya versi damainya juga bisa. Ini kalau Versi komprominya ya. komprominya. Ini Ustadz 11 ini bisa nggak menjadi tulisan semuanya ini? Harus takwil ini bisa terisi nggak dalam Iya. Bisa. Boleh ya? Iya. Nah, yang merumuskan 11 ini ada di sini ditulis di sini. Nah itu saya cari sendiri dari berbagai. Dari berbagai. Jadi nah, belum. misalkan 1 sampai 3 oleh siapa? Misalkan, ya teori. Ya kalau teori. kalau Jadi satu. untuk yang 11 ini harus ada pengabsahan kan? Iya. Dari teoretikus sebelumnya, misalkan Bapak Suhaili atau Iya. hadisan ini. Iya, jago-jago hadis. Nah, Iya. jago-jago hadis yang menyatakan hadis itu bisa menjadi pedoman kalau begini kan gitu. Iya. Nah, misalkan ada 3, ada itu sampai Ustadz kumpulkan jadi 11 kan, misalkan Iya. Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Riyadhus Shalihin menyatakan begitu, kayak gitu. Nah, dalam penulisan disertasi harus ada yang begitu. Iya. Harus ada teori yang mendukung apa yang kita mau lakukan dalam penelitian itu. Iya. Nah, itu berarti tinggal ditambah lah dengan teorikusnya sehingga sesuai dengan 11. Kalau Ustadz katakan sanggup ke 11 segi Iya. ini ditampilkan untuk hadis-hadis yang ini ya. Itu saya tulis di sini di halaman 25 salah satu apa Ada seperti ya? dari dari Tanasub dari ini ada dari halaman 20. Dari halaman 20 itu saya coba tulis kenapa menggunakan istilah tausik, karena ada buku yang namanya Tausik Sunnah. Kemudian ada tahrij, itu sudah biasa kalau tahrij karena ada masodir asliyah, ada goir asliyah, itu tahrij hadis. Kemudian tashih karena ada istilah penilaian kritik, yaitu yang dikemukakan oleh Mas Al-Masohib. Kemudian Naqdul hadis ya. ya itu nakdul hadis, sampai ada doibnya, ada hasannya dan sebagainya. Kemudian ada tanasub karena asyuyati. Ustaz, Ya. kalau ini Ustaz sanggup, saya tidak bisa. Insyaallah. Urusan tadi. Jadi satu 11. Nah gitu. Dan di rumusan tidak 11 kan Ustaz? 11 tidak disebut apa? Tidak disebut kan? Iya. Dan ini saya coba tak 11 ini mengkaji hadis-hadis dan sudah dimasukkan ke jurnal. Wah. Antara lain di Al-Isnad itu kajian hadis tentang perumahan itu 11 juga, 11 langkah. Kemudian di An-Nur itu jadi Al-Isnad An-Nur, kalau tafsir itu di Takafu itu sama 11 juga langkah-langkahnya. Nah gimana kalau dikerucutkan nanti jadi 2, ada yang matang dan ada yang salah. Iya. Nah jadi nanti dari situ ada urusannya. Iya. Pertanyaan penelitian yang 11 masuk. Kayak konteks ini kan Ya. matang berarti ya. Ya, jadi kalau Dan biografi. ya. Jadi saya sebut di sini sebetulnya secara teks besarnya mah yang dikembangkan oleh Suhudi Ismail. Jadi ada sanad, ada matan. Kemudian dari sanad itu disusun, nah ada tamhid, tausik, tahrij itu sanad.
Kemudian matan itu ada tausik, Mana gitu ya. ada ya tarjamah mufradat itu matan. Oke, cakap. Saya kira cukup ya. Ya. Maksud saya gini, saya nambah sedikit aja. Ini kaitannya dengan apa ya, target dari disertasi. Ini setelah teknis saja, Ustaz. Iya. Kan kalau perusahaan sudah kita kira-kira 250 halaman pekerjaan nggak dengan kayak Lebih saya kira. bisa lebih ya? Iya, karena Kan ini berapa matan yang dikaji? dalam riwayat Bukhari itu ada dua matan. Jadi matan pertama yaitu Abdullah bin Amr bin As yang langsung dikritik oleh Rasul karena mengabaikan keluarga. Yang kedua adalah kasus Salman Al Farisi, Abu Darda. Saya kira dengan 11 ini ya, dengan 11 item ini saya kira bisa memotret itu. Dan itu sebutlah ini teknisnya ya, satu item aja itu bisa satu item 20 kali atau 25 ya, kali 11 sudah misalkan contoh. Sisi bisnis ya. Dari sisi teknis, ini saya teknis saja. Halaman. Ya karena maksud saya ini 250 halaman itu jangan besar di bab, jangan tebalnya itu di bab 1 sampai bab 3, jangan begitu. Itu kontennya. Saya juga coba Advokasi. menulis kajian hadis riwayat Muslim tentang Isra Mi'raj, ternyata itu 700 halaman. Kemudian diringkas 344 di kecil di satu spasi. Baik, saya kira itu ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita akhiri UP ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Nanti silakan teman-teman mahasiswa termasuk Ustaz perbaiki, kemudian sampaikan ke setorkan ke Pak Epi ya. Saya sebenarnya saya lupa dari kalau sudah perbaikan ditangani